Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian tetap bersama keluarga di rumah. Pak Guru berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlindungi dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tetap pada materi tanda-tanda akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu dengan ditandai pelaksanaan ibadah haji wada, sehingga beliau menyampaikan wasiatnya di dalam khutbah haji wada tersebut. Banyak di situ kewajiban-kewajiban, kemudian larangan-larangan baginda Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada kaum muslimin khususnya pada waktu itu dan pada umumnya untuk kita semua sebagai bekal ibadah, sebagai bekal kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ayat yang terakhir turun, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Di situ menunjukkan bahwa agama Islam agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridai Allah. Berarti baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan risalah agama yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan turunnya ayat yang ketiga pada surat Al-Maidah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad akan segera berakhir, artinya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan banyak para sahabat baginda Nabi, utamanya yaitu Abu Bakar, menangis bersedih karena sebentar lagi Abu Bakar akan berpisah dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, karena baginda Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan tugasnya. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, kemudian ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan haji wada, beliau mulai sakit-sakitan dan kembali ke Madinah. Dan disitulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam sholat, menggantikan baginda Kanjeng Nabi yang sudah tidak mampu untuk menjadi imam sholat pada waktu itu. Ada banyak keutamaan-keutamaan ya yang dapat kita pelajari, hikmah yang dapat diambil ketika itu ya. Mengapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan sholat? Satu, karena Abu Bakar termasuk sahabat yang tertua, yang sesepuh. Kemudian yang kedua, Abu Bakar ini termasuk sahabat baginda Nabi sebelum baginda Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga, beliau Abu Bakar termasuk sahabat yang selalu setia kepada baginda Nabi, dan bahkan seluruh harta kekayaannya diberikan untuk biaya dalam memperjuangkan agama Islam. Ya, seluruh harta yang beliau miliki dijadikan biaya untuk kegiatan dakwah Islam. Itu Abu Bakar, beliau merupakan orang yang dermawan ya. Kemudian selanjutnya Abu Bakar juga termasuk salah satu sahabat yang menemani baginda Nabi ketika perjalanan baginda Nabi dari Mekah ya hijrah ke Madinah. Dan selain itu Abu Bakar juga termasuk salah satu yaitu golongan as-sabiqunal awwalun. Nah, mungkin dari berbagai keutamaan inilah sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Nah, selanjutnya anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad mulai sakit-sakitan, beliau dirawat
yaitu di rumah Aisyah atas izin para istri-istri beliau. Jadi beliau tidak serta-merta kemudian otoriter, ya seenaknya sendiri, ya. Akan tetapi ketika beliau ingin dirawat di rumah Aisyah, ya, beliau minta izin dulu kepada istri-istrinya. Karena pada waktu itu istri baginda Kanjeng Nabi Muhammad lebih dari satu, sehingga harus izin kepada para istrinya. Nah, anakku yang berbahagia, kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ya, tepatnya pada umur beliau yaitu 63 tahun, ya, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, beliau sudah mulai semakin parah sakitnya, sudah tambah tidak mampu untuk melanjutkan dakwah Islam. Dan ketika beliau sudah mulai sakit-sakitan, beliau banyak berwasiat dan beliau banyak menitip, ya, menitipkan sesuatu. Apa yang dititipkan baginda Nabi kepada kita semua sebagai umat beliau? Yang pertama adalah kita harus mengikuti Al-Quran. Ketika ada yang muskil, ketika ada pembahasan atau permasalahan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Sehingga ini yang dijadikan tolak ukur sebagai hukum Islam yang diambil oleh kaum muslimin dalam memecahkan suatu masalah atau kasus di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga beliau ketika ajal tiba, ya, jadi ketika malaikat Jibril mendampingi ketika beliau sakaratul maut, ya, ini sudah Pak Guru ceritakan, ya, Pak Guru sampaikan pada semester pertama bahwa ketika beliau diambil ruhnya, dalam lisannya berpesan. Pesan beliau bukan hanya untuk anaknya, tapi pesan beliau disampaikan kepada seluruh umatnya, karena saking cintanya kepada umatnya sehingga beliau menyampaikan banyak wasiat kepada umatnya. Apa disampaikan beliau kepada umatnya? Yaitu as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi kita diperintahkan untuk sholat, taubah, dan kita juga diperintahkan oleh baginda Nabi untuk bertobat. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemudian beliau juga wafat tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun 11 Hijriah. Beliau sudah bertepatan dengan umur 63 tahun. Nah, yang ekstrim lagi ketika beliau meninggal dunia, terdengar kabar, ya, terdengar kabar dari lisan ke lisan para sahabat sehingga didengar oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah. Kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad meninggal, Muhammad wafat, akan saya potong kaki dan tangannya. Beliau marah, nggak terima, ya. Beliau nggak terima kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Ya, kemudian karena marahnya seperti itulah sehingga beliau langsung menemui baginda Nabi di rumah Aisyah. Ya. Kemudian setelah itu Abu Bakar menjelaskan kepada Umar bin Khattab, yaitu mengingatkan kepada Umar bin Khattab bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda di dalam surat Al-Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a
wa sayajzillahu syakirin. Jadi Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Jadi Muhammad itu bukan nabi, bukan Allah, bukan Tuhan, tidak memiliki sifat kekal. Makhluk seperti sama dengan kita. Ya. Sehingga beliau akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang ya yang murtad, ya, ini banyak, setelah itu banyak orang murtad. Setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad wafat, banyak orang yang ingkar. Maka disitulah menunjukkan bahwa iman itu yang telah murtad tadi ketika baginda Nabi wafat, maka iman orang tersebut dikatakan orang yang lemah. Oleh karena itu, setelah mendengar surat Al-Imran ayat 144 yang disampaikan oleh Abu Bakar, sehingga Umar bin Khattab mulai sadar dan tenang dan menerima dengan ikhlas, ya, menerima dengan ikhlas atas wafatnya baginda Kanjeng Nabi. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya kalian nanti kerjakan di rumah kalian masing-masing, yaitu halaman 12 LKS-nya dan halaman 13, 14, 15, ya, 16 sampai 17 kalian kerjakan di rumah, ya. Nanti kalian japri ke Pak Guru, ya. Kalian japri ke Pak Guru. Nah, untuk itu sebelum Pak Guru akhiri, silakan kalian buka halaman 12, 13, 14, 15 dan 16 serta 17. Kita akan nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama, namun kerjakan dulu sebagai penambahan materi untuk kalian. Pemahaman penambahan materi SKI, yaitu tentang tanda-tanda akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sampai di sini dulu pembahasan SKI pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.